memuji Tuhan. Yang memuji Tuhan itu adalah ekspresi, ya, ekspresi dari hati kita yang dimana kita telah selamat. Karena itu kita memuji Tuhan, ya. Kita memuji Tuhan bukan supaya selamat, tapi kita memuji Tuhan karena kita sudah selamat, telah dibayar oleh kematiannya Yesus di kayu salib. Karena itu kita memuji-muji Tuhan. Nah, saat ini kita belajar firman Allah mengenai apa itu Injil, ya. Saudara, apa itu Injil? Nah, kenapa penting kita perlu pahami apa itu Injil? Supaya semakin jelas, ya, Injil itu apa buat kita. Karena Injil ini merupakan keselamatan kita, ya, berita tentang keselamatan. Nah, saudara, banyak orang-orang yang mengatakan apa yang dibicarakan mereka, apa yang dikhotbahkan di mimbar, mereka mengatakan bahwa itu adalah firman Allah, bahwa itu adalah Injil. Padahal saudara, kadang-kadang itu sebenarnya bukan Injil. Ya. Kenapa saudara? Karena Injil itu dia punya pengertian yang khusus. Ya, maka karena itu supaya kita jangan salah dalam memahami apa itu Injil, maka Injil itu perlu kita pahami. Apa itu Injil? Nah, saudara, mari kita mulai membaca dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Ya. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Jadi nanti kita bisa lihat di dalam ayat-ayat ini apa itu Injil, ya. Mari kita baca bersama-sama. Boleh melihat ke depan atau juga boleh melihat Alkitab di HP-nya, boleh, ya. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam diri, karena dia adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab tidak ada yang takut kepada Allah, yang bermula dari iman dan beriman pada iman. Seperti yang tertulis, orang beriman juga oleh iman. Ya, lanjut kita baca Galatia 1 ayat 11 dan 12. Sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, saudara, apa itu Injil? Dari ayat-ayat ini kita bisa ambil kita bisa ambil apa itu pengertian Injil, apa itu Injil. Nah, saudara, dari ayat yang kita baca, yang dikatakan, saudara, saya baca ulang, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi perhatian baik-baik. Dikatakan karena Injil adalah. Jadi di sini kita bisa ada definisi mengenai Injil. Karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi saudara, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, ya, setiap orang percaya. Jadi saudara, perhatian baik-baik, dalam Injil itu dikatakan ada keselamatan. Jadi Injil itu adalah keselamatan. Ya. Dikatakan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi Injil itu apa? Adalah sesuatu yang menyelamatkan. Ya. Jadi itu Injil, saudara. Jadi inti Injil itu adalah berbicara tentang keselamatan. Ya. Makanya dikatakan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi saudara, perhatikan, Injil adalah keselamatan bagi orang yang percaya. Jadi Injil itu, saudara, artinya kita mendapatkan keselamatan berdasarkan iman. Ya, makanya kita menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi Injil itu pertama menyelamatkan. Selanjutnya dikatakan orang yang percaya.
Jadi kalau Injil itu hanya info tapi nggak ada orang percaya terhadap Injil itu, nggak ada keselamatan. Jadi itu bukan Injil, saudara. Injil itu menyelamatkan setiap orang percaya. Ya. Nah, dikatakan di sini setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, lanjut saudara ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ya. Nyata kebenaran Allah. Jadi saudara, Injil itu adalah kebenaran Allah. Tadi pertama keselamatan bagi orang yang percaya. Ya, baru selanjutnya dikatakan Injil itu di dalamnya nyata kebenaran Allah. Berarti Injil itu adalah kebenaran Allah. Ya. Jadi dalam Injil itu hanya ada kebenaran, tidak ada unsur kepalsuan di dalamnya. Nggak ada unsur kebohongan di dalam. Injil itu hanya merupakan kebenaran yang bagaimana? Yang mutlak. Makanya dikatakan itu kebenaran Allah. Jadi itu bukan kebenaran manusia, itu kebenaran Allah. Makanya sayang kalau ada orang yang mau baca Alkitab. Karena Alkitab itu adalah Injil. Ya. Jadi saudara, Injil itu adalah menyelamatkan. Ya, sesuatu yang menyelamatkan. Baru dikatakan saudara merupakan kebenaran Allah. Ya. Jadi Injil itu adalah kebenaran Allah. Jadi kalau mau tahu tentang kebenaran, maka harus saudara berdasarkan Injil. Kita harus bersumberkan Injil. Ya. Terus dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, dalam Injil itu, Injil yang menyelamatkan itu, saudara, itu kita bisa peroleh melalui iman. Jadi dalam Injil itu ada unsur iman. Jadi pertama tadi ada unsur kebenaran, ada unsur penyelamatan, baru saudara ada kebenaran Allah. Jadi Injil itu merupakan kebenaran. Jadi di dalamnya tidak ada sebuah hal yang dusta, tidak ada sebuah kepalsuan. Baru yang selanjutnya saudara dikatakan bahwa oleh iman orang bisa dibenarkan di hadapan Allah. Nah saudara, kalau kita melihat dalam Galatia 1 ayat 11 itu akan memperlengkapi apa itu Injil. Jadi tadi yang pertama, Injil itu adalah keselamatan. Ya, Injil itu adalah keselamatan. Kedua, kebenaran Allah. Ya. Yang ketiga tadi bahwa Injil itu adalah keselamatan berdasarkan iman. Ya. Nah, saudara, selanjutnya dalam ayat 11, Galatia pasal 1 ayat 11, apa itu Injil? Nah, saudara, saya baca ulang Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ya, jadi ada penegasan Injil itu bukan Injil manusia. Ya. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi saudara perhatikan baik, Injil itu bukan dari manusia. Injil itu dari penyataan Yesus Kristus. Jadi Injil itu merupakan penyataan Yesus, pernyataan tentang Yesus. Jadi saudara, itu saya simpulkan. Ayo maju sedikit, naik ke atas. Nah, jadi ciri-ciri Injil itu atau karakter dari Injil berdasarkan yang kita baca tadi. Jadi Injil itu saudara adalah sesuatu yang menyelamatkan. Ya, di dalamnya ada kebenaran Allah. Nah, orang yang benar itu hidup oleh iman. Maksudnya dengan percaya pada Injil akan dibenarkan. Dan Injil itu merupakan penyataan tentang Allah, tentang Yesus Kristus. Ya. Jadi itu Injil, ya, Injil. Jadi Injil itu di dalamnya mengandung penyelamatan. Di dalamnya merupakan kebenaran yang Allah yang mutlak. Ya. Baru saudara, di dalamnya juga orang percaya dibenarkan, orang percaya diselamatkan. Dan saudara, Injil itu merupakan penyataan tentang Yesus. Ya. Kenapa harus ada penyataan tentang Yesus, saudara? Karena pusat dari keselamatan itu adalah melalui Yesus ini.
Jadi kalau misalnya di dalamnya tidak ada berita tentang Yesus, tidak ada penjelasan tentang Yesus, maka itu bukan berita Injil. Itu bukan Injil keselamatan. Nah, apalagi nanti misalnya kita berbicara tentang Yesus itu melenceng, salah, maka itu bukan Injil. Jadi Injil itu menyatakan siapa Yesus. Apa karya yang telah dibuat Yesus, nah itulah Injil. Apa yang sudah dikerjakan Yesus supaya kita diselamatkan. Nah, itulah berita Injil. Makanya Injil itu merupakan berita yang menyelamatkan. Di dalamnya Injil itu juga merupakan kebenaran Allah yang mutlak. Baru yang ketiga, oleh iman orang dibenarkan atau diselamatkan. Dan saudara, di dalam Injil itu merupakan penyataan tentang Yesus sendiri. Makanya saudara, kalau misalnya kita nanti memberitakan Injil, mau saudara memberitakan Injil kemana-mana, kalau saudara tidak menyampaikan tentang Yesus, saudara hanya menyuruh mereka bertobat, ya, tapi tidak ada penjelasan tentang Yesus, maka saudara belum menginjil apa-apa itu. Belum terjadi penginjilan. Saudara hanya bilang, wah Yesus memberkati, menyembuhkan. Saudara, itu belum terjadi penginjilan. Karena dalam berita Injil itu, saudara, itu menyatakan tentang Yesus. Jadi ada pernyataan tentang Yesus. Siapa Yesus itu? Kenapa kok bisa menjadi keselamatan kita? Nah, makanya tadi dalam berita Injil yang benar itu ada beberapa unsur itu. Jadi ada penyelamatan, ada kebenaran Allah di dalamnya, ada iman untuk menyelamatkan orang percaya, baru di dalamnya ada penyataan tentang Yesus. Siapa Yesus? Kemarin saudara kita tentu heran di mana Pak Pendeta Erastus mengajarkan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, bahkan dia tambah lagi terakhir, dia bilang Yesus itu bukan juru selamat. Yesus bukan Allah. Nah saudara, itu bukan berita Injil, atau itu dikatakan Injil sesat. Itu Injil yang terkutuk itu. Kalau sampai orang bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, atau menolak ketuhanan dan kealahan itu adalah Injil palsu. Ya. Hari ini ada agama yang non-Kristen yang begitu heboh. Mereka mengakui bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu hanya manusia biasa. Saudara, mereka menggembur-gemburkan itu. Mereka menyuarakan itu. Kadang-kadang mereka mengolok bahwa mereka bilang, masa Allah beranak? Kapan Allah bunting? Saudara, itu apa? Itu melawan tentang berita siapa Yesus itu. Melawan tentang pemberitaan tentang Yesus. Jadi saudara, Injil itu merupakan pernyataan tentang Yesus. Di dalamnya siapa Yesus. Nah, nanti dalam Injil itu saudara, berarti baik, fokus utamanya itu tentang Kristus yang bagaimana. Itu Kristus yang merupakan Allah yang berinkarnasi. Dia berinkarnasi ke dalam dunia menjadi manusia. Nah, itu akan kita harus sampaikan itu. Jadi itu tentang Allah, tentang bagaimana Allah menjadi manusia. Itu yang disebut inkarnasi. Coba bilang inkarnasi. 1, 2, 3. Inkarnasi. Ulangi. Inkarnasi. Inkarnasi itu artinya Allah menjadi manusia. Jadi dalam Injil itu ada berita tentang Allah jadi manusia. Itu dasarnya. Itu dasar dari keselamatan itu. Jadi kalau tidak ada berita tentang Allah yang menjadi manusia itu Yesus, maka saudara belum ada penginjilan. Ya, tidak ada penginjilan. Jadi kalaupun ada orang khotbah, saudara khotbah dia tetapi tidak jelas tentang Yesus siapa, maka itu bukan Injil. Itu bukan berita Injil. Karena berita Injil itu berbicara tentang pernyataan tentang Yesus. Siapa Yesus? Halo, men? Jadi makanya kita harus menggali Yesus itu siapa. Kalau ditanya misalnya, menurut Anda Yesus itu siapa? Coba kalau misalnya kita tanya, coba ya, Fe. Kalau ditanya Yesus itu siapa? Ya, kalau bisa dijelaskan lebih, apalagi lebih dalam. Kalau hanya misalnya Yesus dan Juru Selamat, bagi kita itu mungkin udah mengerti. Tapi kalau misalnya orang lain yang
bertanya Yesus itu siapa, bagaimana Anda bisa menjawab? Apakah tidak ada jawaban yang lebih dalam lagi, lebih luas lagi? Gimana ya, Bet? Yesus itu adalah Allah yang pribadi kedua yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yaitu 100% Allah dan 100% manusia, Pak. Ya. Ya. Jadi saudara, kalau itu menjadi sebuah pertanyaan dalam dunia hari ini, pertanyaan dan persoalan yang paling besar Yesus itu siapa? Makanya Paulus menegaskan itu penyataan tentang Yesus. Jadi Injil itu berbicara tentang Yesus itu siapa. Makanya pernah Yesus bertanya, aku ini siapa menurut orang lain, menurut kata orang. Baru dia bilang, aku ini siapa menurut kamu. Jadi betapa pentingnya pembahasan pertanyaan siapa Yesus. Coba misalnya tanya Irfan, menurut Irfan Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Allah dan manusia. Sebelumnya menjadi manusia itu ia adalah Allah 100%. Dan setelahnya menjadi manusia itu 100%. Setelah Yesus menjadi manusia, ia memiliki dua hakikat, yaitu hakikat Allah dan hakikat manusia. Dalam kemanusiaannya itu Yesus itu taat dan sempurna, tidak pernah berbuat dosa. Karena itu Yesus bisa menjadi juru selamat untuk menebus dosa manusia, bukan untuk dosanya. Dengan kealahannya memiliki kuasa penebusan yang tak terbatas untuk menyelamatkan manusia. Dapat. Nah, kalau kita lihat kan ada perbedaan sedikit dalam arti Irfan dia membicarakan lebih luas. Kalau Yafet tadi hanya kesimpulannya aja, garis besar. Ya. Nah saudara, dalam penginjilan itu membutuhkan penjelasan. Anda nggak bisa bilang kepada orang, percaya Yesus pasti masuk surga. Saudara nggak boleh Anda hanya begitu. Kalau saudara menyampaikan begitu, percaya Yesus, pokoknya percaya Yesus pasti selamat. Nah saudara, orang bertanya, kenapa aku bisa selamat? Kok Yesus bisa menyelamatkan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang penting dan itulah yang disebut dengan berita Injil. Jadi subjek Injil adalah Yesus. Itu subjeknya Injil. Objek Injil adalah manusia yang berdosa. Itu objek dari Injil. Jadi saya ulangi bahwa Injil itu subjeknya adalah Kristus. Yesus itu siapa? Nah, dalam berita tentang Yesus ini nanti ada kandungan keselamatan di mana orang percaya akan menerima keselamatan. Orang beriman menerima keselamatan. Jadi, saudara, pertanyaan tentang Yesus itu penting untuk saudara sampaikan pada orang. Ya tadi Irfan, saya lihat itu cukup dalam ya, dia bisa menyampaikan Yesus itu siapa. Persoalannya Irfan ini masih SD kelas berapa? Kelas 6. Nah kalau Yafid udah kelas berapa? Udah mahasiswa. Bukannya siswa lagi, udah maha. Nah belum kalau saya tanya Adi misalnya, nggak tahu lagi jawabannya. Coba Adi, gimana Adi? Injil itu apa? Bukan. Yesus itu siapa? Kalau menurut Adi? Menurut saya Yesus itu adalah Tuhan dan manusia. Dalam manusia Yesus ini tidak adanya kemungkinan buat Yesus 100% bahwa ia memang benar Allah atau manusia. Dalam kemanusiaan ini ia bisa menyelamatkan manusia karena ia tidak pernah berdosa, maka ia bisa menyelamatkan manusia, semua manusia. Maksudnya semua manusia ialah bahwa manusia yang percaya kepadanya. Bahwa setiap orang yang percaya maka ia bisa diselamatkan. Dalam kematiannya dia bisa menyelamatkan manusia, dan dalam diri Yesus dia memiliki kodrat yaitu Allah dan manusia. Dan itu 100%.
Udah lumayan bagus ya. Hanya lebih usahakan lebih lancar ya menyampaikan Yesus itu siapa. Jadi saudara, dalam Injil itu ada berita tentang penyataan siapa Yesus. Ya. Yesus itu adalah siapa? Nah, saudara, dalam kepercayaan kita Kristen, Yesus itu adalah Allah. Amin. Dia adalah Allah dan dia menjadi manusia. Ya. Allah menjadi manusia, itulah Yesus. Ya. Nah, ketika dia jadi manusia, dia tetap Allah, tidak berubah kealahannya. Ya. Bukan berubah menjadi manusia, Allahnya tetap ketambahan. Ketika dia jadi manusia, dia ketambahan sebuah kodrat baru, yaitu kodrat manusia. Jadi dalam diri Yesus itu dia ada dua kodrat, Allah dan manusia. Itu ada dalam satu pribadi. Nah, itu saudara bisa menjelaskan begitu. Itu kalau ditanya Yesus siapa? Dia Allah yang menjadi manusia. Kemarin beberapa orang saya tanya Yesus itu dia bilang Allah yang berubah menjadi manusia. Benar nggak itu? Allah berubah menjadi manusia? Halo? Allah nggak bisa berubah. Sekali Allah tetap Allah. Ketika Yesus jadi manusia, dia tetap Allah. Tidak pernah meninggalkan keberadaannya sebagai Allah. Dia adalah Allah, namun ketika dia jadi manusia, dia ketambahan kodrat manusia. Sehingga dalam diri Yesus, saudara, dia adalah Allah sejati atau Allah 100% dan juga manusia 100%. Jadi makanya nanti kita melihat dalam tindakan Yesus, dalam tindakan ada dua tindakan. Makanya kalau lihat misalnya kadang-kadang tindakan kemanusiaan Yesus, misalnya dia lapar. Ya, dia lapar karena dia sebagai manusia. Kalau Allah kan nggak pernah lapar. Nah, itu karena sebagai manusia. Kadang dia berkata, dosamu sudah diampuni. Kalau dia berkata dosamu diampuni, dia berbicara sebagai Allah. Jadi dalam diri Yesus itu ada dua tindakan, ada dua perasaan. Ya, ada dua pikiran manusia dan pikiran Allah. Makanya ketika dia misalnya di atas kayu salib, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudara, ketika dia ngomong begitu, dia ngomong sebagai apa? Halo? Dia ngomong sebagai manusia. Makanya saudara, banyak orang bingung, loh itu kok manusia? Manusia kok bisa menyelamatkan orang? Saudara, perhatikan baik-baik bahwa Yesus itu, saudara, dia memang 100% manusia. Manusia sejati dan Allah sejati. Makanya dalam Kristus itu, ketika dia hidup sebagai manusia, ada dua tindakan. Ya, ada tindakan kemanusiaan, ada tindakan kealahan. Ya. Nah, saudara, kita harus bisa menjelaskan itu. Baru nanti saudara, kenapa dia jadi manusia? Nah, pertanyaannya Allah menjadi manusia. Kenapa jadi manusia? Pertama, saudara, pertanyaan baik, supaya sebagai manusia dia melakukan seluruh hukum Taurat. Itu pertama. Kenapa Yesus jadi manusia? Bukan langsung mati di kayu salib. Kalau memang dia, saudara, tujuannya hanya mati di kayu salib, maka dia nggak perlu harus menunggu sampai umur 33 tahun baru disalib. 35 ya. Nggak perlu, saudara. Dia harus hidup sebagai manusia. Nah, ketika dia jadi manusia, dia melakukan seluruh perintah Allah. Dia melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, oleh karena dia benar di hadapan Allah, perhatian baik, maka disitulah kita dibenarkan. Saudara dibenarkan itu karena kebenaran Yesus. Jadi saudara dan saya diselamatkan, dibenarkan itu karena dasar kebenaran Yesus sebagai manusia. Dia sebagai manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Firman Tuhan berkata dia sama dengan kita, telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Jadi dalam kemanusiaan itu dia melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau dia salah dalam melakukan hukum Taurat, ada satu dia langgar, saudara, dia batal jadi juru selamat.
Makanya ini dasar keselamatan kita itu. Makanya saudara, kita harus memberitakan tentang Yesus itu. Kalau kita tidak menyampaikan tentang Yesus, maka tidak ada pemberitaan Injil. Makanya khotbah pendeta hari ini kalau hanya kesembuhan, Yesus menyembuhkan, Yesus pembawa mukjizat, Yesus penolong, Yesus memberkati. Kalau hanya berita itu yang kita sampaikan, saya mau katakan tidak ada berita Injil. Belum ada berita Injil yang disampaikan di dalamnya. Jadi berita Injil itu bukan hanya Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan mukjizat, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati usahamu, Tuhan akan memberkati. Memang keselamatan mencakup semua itu. Itu mencakup segala kebutuhan kita. Tetapi saudara, bukan itu yang utama. Dalam berita Injil, yang utama itu tentang apa yang Yesus buat kita. Siapa Yesus itu bagi kita. Makanya saya kadang-kadang kecewa melihat banyak pendeta-pendeta saudara. Ketika di dalam grup WA pendeta-pendeta, saudara ketika berbicara tentang keselamatan, tahu nggak jawabannya saudara? Dia bilang, tak usah dibahas tentang keselamatan. Kenapa? Karena kita udah tahu semua katanya. Jadi dalam pikiran mereka sudah tahu semua. Jadi nggak perlu membahas. Tapi kenyataan hari ini saudara, banyak pendeta-pendeta yang tidak khotbah tentang keselamatan. Saya nggak tahu, mungkin dalam setahun, mungkin hanya 2-3 kali mereka berbicara tentang keselamatan. Padahal saudara, sebenarnya berita utama dalam gereja itu adalah berita tentang Injil keselamatan itu. Makanya sayang sekali gereja, jemaat-jemaat hari ini tidak tahu keselamatan. Ya apalagi kalau misalnya ditanya, kenapa kok Yesus bisa membawa kita dalam keselamatan? Kenapa orang percaya pada Yesus kok bisa selamat? Itu kalau misalnya dilempar pertanyaan begitu sama kita, banyak orang nggak bisa jawab. Kenapa orang percaya pada Yesus kok bisa selamat? Ya. Nah saudara, jadi Injil itu berbicara tentang siapa Yesus. Ya. Nah saudara, tadi kita sudah tanya beberapa orang, Yesus itu adalah Allah. Memang itu benar. Dia Allah, tapi menjadi manusia. Sebelum dia manusia, dia hanya Allah saja. Tapi setelah menjadi manusia, dia memiliki dua kodrat atau dua hakikat dalam dirinya. Allah dan manusia. Itu bersatu dalam satu pribadi. Ya. Nah saudara, jadi perhatikan baik-baik. Injil itu berbicara tentang Yesus itu siapa. Ya. Nah, saudara, dalam pemberitaan itu nanti kita berbicara tentang kealahan Yesus dan yang kedua kemanusiaan. Ketika dia jadi manusia, dia adalah manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi dia adalah manusia yang paling berkenan di hadapan Allah. Makanya waktu dia dibaptis, saudara, ada suara dari surga, apa katanya? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu bukan dibuat-buat, memang artinya dia itu paling berkenan. Manusia yang paling berkenan di hadapan Allah hanya adalah satu, yaitu Yesus. Makanya karena dia pokok kebenaran, dia tidak melakukan dosa, maka dia bisa menjadi penebus dosa kita. Kalau dia melakukan dosa, satu saja dosa, batal jadi juru selamat. Ya, jadi saudara, kita perlu menjelaskan siapa Yesus itu. Ya, kenapa dia jadi manusia? Bagaimana dia ketika manusia? Kenapa dia harus mati di kayu salib? Nah, itulah berita Injil. Itulah pokok-pokok berita di dalam Injil. Ya, kalau kita hanya bicara Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberkati saudara, wah, itu belum ada penginjilan. Saya saudara di kampung kami di Nias, saya waktu gereja di sana. Saudara tahu kegiatan orang-orang di sana itu menyanyi, itu kegiatan utamanya. Jadi saudara ada kelompok sekolah minggu, ada kelompok kelompok jemaat. Lalu saudara mereka kerjanya hanya melatih lagu. Jadi dalam seminggu saya pertemuan 2-3 kali, ngumpul itu hanya untuk berlatih nyanyi. Tidak ada pembahasan tentang berita Injil, tidak ada pendalaman Alkitab. Jadi dalam seminggu, dalam ibadah di gereja itu, yang paling banyak itu tampilan lagu saudara. Itu bisa sampai 5 atau 8 yang muncul nyanyi di depan. Dari kaum ibu, dari daerah, kalau kami dulu misalnya dari daerah Simanere. Jadi itu
dalam satu pertemuan ibadah itu, pertemuan apa yang tampil untuk bernyanyi itu bisa sampai 5 sampai 8 grup. Ya, belum nanti vokal grup dari kaum muda. Ya. Pujian, persembahan pujian dari kaum ibu. Itu banyak sekali saudara yang tampil bernyanyi. Sementara saudara dalam pertemuan-pertemuan di jemaat itu, di kumpulan-kumpulan, tidak ada pendalaman tentang firman Allah. Padahal saudara, sebenarnya yang utama di dalam gereja itu adalah pemberitaan tentang Injil, pemberitaan tentang Yesus itu siapa. Jadi saudara, makanya kalau kita lihat kenapa orang-orang dari kampung ketika merantau, lalu mereka bisa beralih agama. Ya, saudara, itu karena ketika mereka di kampung dulu, mereka tidak pernah belajar firman Allah, tidak pernah belajar tentang keselamatan. Jadi saudara perhatikan, Injil itu berbicara tentang keselamatan. Injil itu berbicara tentang siapa Yesus. Ya, itu pernyataan tentang Yesus. Jadi saudara, karena sumber atau inti dari keselamatan adalah Tuhan Yesus sendiri. Makanya berita tentang Yesus itu perlu disampaikan. Kalau tidak ada berita tentang Yesus, maka itu bukan penginjilan. Belum terjadi penginjilan. Ya. Nah, kalau kita melihat zaman sekarang, ada banyak KKR kesembuhan. Ya. Saudara, saya lihat Injil yang disampaikan bukan Injil keselamatan, tapi Injil kesembuhan. Memang saudara, keselamatan mencakup penyembuhan. Tetapi kalau tidak ada berita keselamatan yang jelas, hanya kesembuhan yang ditekankan, maka saya mau katakan itu adalah berita sesat. Ya, itu berita sesat. Kalau hanya orang tahu bahwa Yesus itu penyembuh, orang itu hanya tahu Yesus itu penolong, saudara, saya mau katakan itu bukan berita Injil. Berita Injil itu berbicara tentang Yesus siapa dia. Ya, saudara, nanti dalam berita Injil itu yang paling penting itu pertama yang harus disampaikan tentang kealahan Yesus dan ketika dia menjadi manusia. Baru nanti saudara kedua berbicara tentang kematian Yesus. Ya, dan yang ketiga kebangkitan Yesus. Ya, baru saudara nanti dia kenaikan ke surga. Kenaikan Yesus ke surga itu membuka jalan buat kita orang percaya bahwa kita akan masuk ke surga. Sama seperti Yesus telah masuk surga, kita akan masuk surga juga. Jadi saudara perhatikan bahwa Injil itu, ya, inti berita Injil adalah, coba kita lihat di tulisan sini, apa inti dari apa itu intisari berita Injil. Kita maju. Saudara perhatikan, intisari berita Injil adalah berbicara tentang Yesus Kristus dan karyanya dalam menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Jadi ini harus itulah intisarinya. Jadi itu berbicara tentang Yesus. Nah, tentang Yesus itu tentang apa? Tentang kelahirannya sebagai manusia. Dia ketika Allah menjadi manusia. Baru yang kedua nanti dia ketika dia mati bagi kita. Baru selanjutnya dia bangkit bagi kita. Nah, itu semua adalah intisari daripada berita Injil. Jadi harus ada berita ini disampaikan. Harus berbicara tentang Yesus itu siapa. Mulai dari dia Allah menjadi manusia. Ya, baru nanti sampai dia mati di kayu salib, sampai dia menjadi naik ke surga dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa buat kita. Kalau sampai Yesus bisa ke surga karena dia mati buat kita, berarti kalau dia juga naik ke surga, itu jelas juga buat kita. Jadi kalau sampai dia bisa masuk surga, itu artinya semua orang-orang percaya akan masuk surga. Maka Yesus pernah berkata, aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau semua pekerjaan itu sudah selesai, aku akan kembali menjemput kamu supaya kamu berada bersama-sama dengan aku di sana. Jadi saudara, perhatikan bahwa Yesus sampai duduk di sebelah kanan Allah Bapa hari ini, itu artinya menjamin kita orang percaya bahwa kita akan ke sana. Ya, lanjut saudara memahami pengertian Injil. Ya, Injil dari kata Yunani, apa itu Injil?
Nah, saudara, Injil itu dari bahasa Yunani. Itu dari etimologi katanya Evangelion. Evangelion. Coba bilang Evangelion. 1, 2, 3. Evangelion. Artinya apa? Kabar baik. Ya. Makanya ada istilah itu evangelis. Evangelis itu dari bahasa Evangelion ini. Itu diambil dari situ. Jadi evangelis itu maksudnya pemberita Injil, pembawa berita, evangelis. Nah, jadi saudara, arti daripada Injil itu adalah kabar baik. Ya. Tapi tidak semua kabar baik itu adalah Injil. Itu juga harus diperhatikan. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Kabar baik dalam Alkitab tidak selalu berhubungan dengan keselamatan. Karena bisa punya arti pada berkat materi. Ya. Karena itu ketika kita berbicara tentang Injil harus berhubungan dengan keselamatan jiwa. Ya, keselamatan jiwa manusia dari dosa. Jadi Injil itu berbicara tentang berita keselamatan manusia dari dosa melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, coba kita baca Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Ya, jadi saudara perhatikan, dikatakan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Ya, Injil keselamatan. Jadi saudara perhatikan di sini penekanan pada firman yang menyatakan tentang kebenaran yang saudara berbicara mengenai keselamatan. Jadi firman yang berbicara tentang keselamatan. Makanya dikatakan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Ya, jadi saudara, arti daripada Injil itu, ya, pengertian dari Injil itu selalu di dalamnya ada keselamatan. Ya, ada berita keselamatan di dalamnya. Jadi kalau misalnya hanya kabar baik, misalnya sehat, ya. Kalau misalnya kita tanya apa kabarmu, dibilang kabar baik. Kabar baik begitu itu bukan Injil, saudara. Injil yang kita bicarakan di sini bukan hanya sekedar kabar baik, kita sehat, kita keadaannya makmur dan sebagainya, atau kita tertolong lepas dari masalah. Saudara, inti Injil itu berbicara tentang keselamatan jiwa. Itu jadi harus kita pahami itu. Jadi Injil itu, saudara, selalu berhubungan dengan keselamatan jiwa. Nah, saudara, tadi dikatakan dalam Efesus 1 ayat 13, kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Jadi Injil yang diberitakan itu adalah Injil keselamatan. Jadi perlu ditegaskan bahwa Injil berbicara mengenai Yesus dan hubungannya dengan keselamatan jiwa manusia. Ya, makanya kadang-kadang saya terus terang sedih, saudara, ada orang bikin KKR. Kemarin di gereja Bumi Asri, ada anak muda kita semua diundang ke sana. Tapi ketika saya tanya pada anak-anak, apa berita yang kalian dapat di sana? Apa penyampaian firman Allah disampaikan? Saudara, ternyata tidak ada hal yang menyinggung tentang keselamatan. Padahal kan waktu itu ada ratusan orang yang datang. Ada anak-anak remaja. Sayang sekali dalam hati saya malah berita tentang keselamatan tidak disampaikan. Saya lihat tekanannya pada tema tentang jadi pemenang. Iya ya, benar ya? Ya. Apa temanya? Jadi pemenang. Bicara tentang keselamatan enggak? Enggak ada. Bayangkan biaya yang dihabiskan untuk acara itu berapa? Ya, mengundang orang dari mana-mana, tapi tidak ada berita keselamatan. Saya terus sangat sedih karena memang saya bukan panitianya, ya. Tapi buat saya itu banyak uang yang dihabiskan, banyak korban tenaga, banyak korban pemikiran, tetapi inti daripada berita Injil tidak ada disampaikan.
Ya. Nah sayang sekali saudara, kita sudah banyak berkorban. Saya pribadi menyumbang itu. Ya, itu menyumbang acara itu, tapi ya apa boleh buat. Saudara, kita percaya di dalam semua itu pasti Tuhan bekerja, ya. Tapi sayangnya yaitu tadi berita yang disampaikan itu bukan berita yang utama. Itu berita-berita yang tidak berhubungan dengan keselamatan. Oke, saudara, lanjut. Jadi perhatikan bahwa Injil itu berbicara tentang Yesus dan keselamatan bagi orang yang percaya. Itu jadi kalau saudara mau menjadi saksi Kristus, kita akan kemarin belajar tentang tugas pemberitaan Injil itu tugas siapa? Saudara, itu semua orang percaya. Semua orang percaya, saudara diharuskan untuk memberitakan Injil. Nah, saudara, sekarang apa berita yang mau kita sampaikan? Dalam berita keselamatan itu, saudara perhatikan, yang paling penting adalah berita tentang Yesus yang menyelamatkan orang-orang percaya. Itu berita yang paling penting. Jadi kalau saudara mau menginjil, jangan sampai saudara tidak berbicara tentang keselamatan yang telah dikerjakan Yesus bagi kita. Saudara, kita hanya tinggal cukup percaya saja. Oke, lanjut. Nah, saudara, Injil perhatikan baik-baik, itu mencakup segala kebutuhan manusia. Jadi kalau kita berbicara Injil, saudara, semua di dalamnya hal kebutuhan kita itu mencakup di dalamnya. Jadi bukan hanya keselamatan jiwa, itu juga perlu tahu. Tapi saudara, memang yang utama ada keselamatan jiwanya. Tapi kalau kita sudah memperoleh keselamatan jiwa, maka saudara, semua hal dalam hidup ini itu juga merupakan urusan Allah dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik di sini. Injil memberikan kecukupan untuk segala kebutuhan manusia. Saudara, dikatakan di sini, ya, Tuhan Yesus telah menyelesaikan semua hal yang kita butuhkan di atas kayu salib. Dia berkata sudah selesai. Ya, saudara, ketika Yesus, saudara, menyelesaikan tugas untuk menyelesaikan masalah manusia itu dosa, saudara, terakhir sebelum dia mati dia berkata sudah selesai. Ini penting kita pahami, saudara. Ya, sudah selesai. Coba kita baca dulu sebentar. Yohanes 19 ayat 30. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, saudara, kata sudah selesai. Apa maksudnya itu? Ya, saudara, ketika dia berbicara sudah selesai, itu artinya semua hal sudah dia kerjakan. Apa yang dibutuhkan saudara dan saya, itu semua sudah beres. Tinggal saudara hanya percaya. Semuanya sudah diselesaikan. Tidak ada lagi halangan. Tidak ada lagi masalah di antara kita, antara Allah dan manusia. Saudara, Allah sudah mengerjakan keselamatan yang sempurna di atas kayu salib. Jadi kata sudah selesai itu artinya bahwa tidak ada lagi hal yang perlu kita buat, saudara. Tinggal kita hanya percaya. Semuanya Tuhan sudah kerjakan. Nah, saudara, mencakup apa? Itu mencakup keselamatan dan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Sekali lagi saya ulang, itu mencakup apa? Itu mencakup keselamatan kita dan semua hal yang bersangkut paut dengan kebutuhan hidup kita sehari-hari, kebutuhan kita di dunia, termasuk nanti sampai kita ke surga. Itu semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu. Makanya saudara, kalau kita paham bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita, maka seharusnya kita dalam hidup ini tidak perlu ragu-ragu, termasuk tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Karena saudara, bagaimana misalnya kalau kita berpikir Yesus kan sudah mati buat kita, dia mati bagi dosa-dosa kita. Nah, kalau dia mau sampai mati bagi kita, lalu apakah dia membiarkan tentang kebutuhan-kebutuhan kita? Itu sangat tidak mungkin. Makanya dalam Roma berapa itu? Roma 8 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, dia korbankan bagi kita. Bagaimana mungkin ia tidak menyediakan yang saudara butuhkan?
Jadi itu mencakup semua kebutuhan kita, mencakup pekerjaan kita, mencakup segala usaha kita, segala tantangan kehidupan kita. Itu mencakup tentang keselamatan kita. Jadi keselamatan yang dibicarakan di sini, saudara, pertama-tama itu keselamatan jiwa. Ya, tetapi dia nggak hanya menyangkut keselamatan jiwa, itu luas, itu termasuk menyediakan segala yang kita butuhkan, menyelesaikan segala yang masalah hidup kita. Tapi persoalannya, saudara perhatikan baik-baik, persoalannya banyak orang bukan pada keselamatan jiwanya yang utama. Nah itu masalahnya. Banyak orang kebutuhannya yang utama. Padahal sebenarnya keselamatan dulu yang utama, yang lain itu akan mengikuti. Makanya Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang keselamatan. Kebenaran tentang Allah. Lalu saudara, kalau kita udah dapat itu udah mencakup semua kebutuhan kita. Semua yang kita butuhkan itu sudah mencakup di dalam. Makanya kalau saudara sudah percaya pada Yesus, saudara tak usah lagi khawatir tentang masa depan. Halo, amin? Jangan khawatir masa depan, karena masa depan itu sudah mencakup di dalam keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan hanya membawa kita ke surga, bukan. Mati masuk surga, bukan. Tapi itu mencakup segala kebutuhan kita dalam dunia ini. Ya, makanya ketika Paulus, ya, saudara, apa kata Paulus ketika dia sakit, ada duri dalam daging, dia sudah 3 kali berdoa, dan saudara, roh itu tidak pergi. Lalu apa kata Yesus setelah 3 kali dia berdoa? Apa katanya? Cukuplah kasih karunia kepadamu. Artinya cukup. Tuhan sudah mencukupi semua, walaupun penyakit tidak menyingkir, walaupun roh itu masih di sekitar dia, masih ngejar-ngejar dia. Tapi Tuhan Yesus bilang cukup. Ya, kamu tidak kekurangan apapun, cukup, semua cukup. Saudara, dalam keadaan sakit Tuhan juga bisa berkarya. Dalam keadaan sulit Tuhan juga bisa beracara. Tuhan bisa menunjukkan berkatnya dalam kehidupan ini, dalam segala keadaan. Jadi saudara perhatikan baik, keselamatan Injil itu berbicara tentang keselamatan yang mencakup segalanya dalam kehidupan kita. Ya, hanya sekali lagi saya ulang, kebanyakan banyak orang bukan bicara keselamatan, tapi malah yang hal-hal dunia ini yang menjadi faktor utama yang dibicarakan. Nah itu yang salah. Ya, jadi saudara, semuanya sudah tersedia dalam Yesus. Makanya saudara, ketika perhatian baik, ketika seorang penjara, kepala penjara, ya itu terjadi gempa bumi, lalu semua orang di penjara itu pada lari, pada keluar. Lalu saudara, kepala penjara mengambil pedang dan dia menghunus menghunus pedang itu di lehernya, saudara. Lalu dalam kegelapan Paulus bilang, awas, stop, jangan korbankan dirimu, jangan mencelakai dirimu. Saudara, lalu orang itu terkejut, lalu dia berhenti. Lalu saudara, dia didekati Paulus, lalu Paulus bilang begini, orang itu bertanya, jadi bagaimana supaya saya bisa selamat? Karena saudara, dalam hukum Romawi, saudara, kalau ada tugas yang lalai dijalankan oleh tentaranya, itu pasti dibunuh, saudara, nggak ada ampun. Ya, pasti dibunuh orang itu. Makanya dia bunuh diri dulu, saudara. Tapi Paulus bilang, jangan mencelakakan dirimu. Kami semua masih ada di sini. Lalu saudara, disitulah Paulus memberikan dia jawaban ketika ditanya, lalu bagaimana supaya saya selamat? Apa kata Paulus? Bagaimana supaya saya selamat? Lalu kata Paulus apa? Dalam Kisah Rasul pasal 16. Ayo kita baca sebentar. Kisah Rasul. Nah itu lagi terus. Nah ini kata Paulus, ya. Nah, saudara, kita melihat di sini nanti jawabannya mudah sekali, sangat sederhana. Bagaimana supaya saya selamat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia mengantar mereka sambil berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 31. Jawab mereka, percayalah pada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan sesi rumahmu. Saudara, dia udah mau bunuh diri, dia udah mau mati, tapi bilang Paulus, jangan.
Paulus bilang jangan. Lalu dia bertanya pada Paulus, apa yang harus aku buat supaya saya selamat? Paulus dengan begitu mudah dia bilang, jawabannya sangat sederhana. Jawab mereka, percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Wah, saudara, itu jawaban yang sempurna. Ya, Paulus tidak berbicara banyak hal. Dia bilang percaya pada Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, seperti kalau kita lihat keselamatan begitu mudah dong. Saudara, kalau untuk selamat bagi kita itu mudah. Tapi sebenarnya pekerjaan keselamatan itu tidak mudah. Bukan kita yang mengerjakannya. Yesus telah mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Jadi menjadi mudah bagi kita. Jadi saudara, bagi orang percaya itu masuk surga itu mudah. Ya. Jadi makanya hanya Paulus minta pada orang itu bagaimana supaya selamat. Saudara, Paulus menyuruh kepala penjara itu percaya pada Yesus. Itu aja, saudara. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi selamat itu sangat mudah. Tapi banyak orang Kristen hari ini memperumit. Hati-hati, harus berbuat baik. Ya. Berbuat baik, berpuasa, berdoa supaya selamat. Nah itu kan udah melenceng lagi, saudara. Ini sederhana. Paulus bilang, kamu cukup percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Jadi kalau kita melihat, saudara, Injil itu adalah berita tentang keselamatan. Keselamatan yang bagaimana? Itu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Percaya pada Yesus, engkau akan selamat. Itu Injil, saudara. Jadi kalau tidak ada berita keselamatan, maka itu bukan Injil. Itu hanya omong doang, itu hanya omong kosong. Ya, itu hanya orang yang lancang berbicara. Mereka tidak berbicara tentang Injil yang menyelamatkan manusia. Itu saudara, tanggung jawab kita di tempat ini. Saya berharap saudara-saudara mendengar ini, saudara siap untuk menyampaikan berita Injil keluar. Saudara jangan hanya jadi seorang bekerja, tetapi Anda tidak bisa berbicara tentang Injil pada orang. Itu pekerjaan saudara, itu pekerjaan yang tidak terlalu punya arti. Tapi kalau Anda bekerja di sebuah tempat dan di sana Anda mulai melakukan kesaksian memberitakan Injil tentang Yesus, itu pekerjaan Anda menjadi pekerjaan yang sangat berarti. Kedudukan Anda di situ walaupun kedudukan rendahan, walaupun pekerjaan bukan pekerjaan yang hebat, tapi kalau Anda sambil melakukan pemberitaan Injil di sana, itu pekerjaan itu menjadi sebuah pekerjaan yang mulia. Halo, amin. Jadi saudara, sebenarnya tujuan kita bekerja itu supaya di sana kita bisa memberitakan Injil. Ini penting bagi Allah. Kenapa saya bilang penting? Kalau Yesus sampai mati, saudara, mati supaya kita selamat, maka berita kematian Yesus ini itu berita yang paling penting. Tidak ada berita yang lain. Dan saudara, seharusnya proyek utama kita dalam ini adalah proyek bagaimana kita menggambarkan Injil Tuhan Yesus Kristus, Injil keselamatan kepada orang lain. Kiranya kita kalau suatu saat nanti gereja ini berkembang, saudara, kiranya gereja ini komitmen terhadap pekerjaan pemberitaan Injil. Ya, saudara, biaya-biaya kita akan keluarkan banyak untuk membiayai pelayanan pemberitaan Injil, termasuk biaya untuk menyekolahkan orang-orang supaya mereka mengerti Injil. Dan mengeluarkan uang banyak di situ. Saudara, kalau gereja berkembang, jangan sampai lari dari fokus ini. Ya, ini pesan yang penting buat kita. Kalau Anda nanti kaya, kalau Anda nanti seorang pengusaha sukses, usahakan uang Anda akan banyak ditabur dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Kalau pekerjaan-pekerjaan tidak terlalu berhubungan dengan pemberitaan Injil, saya bilang tak usah terlalu banyak memberikan dukungan di sana. Berikanlah dukungan dalam pekerjaan-pekerjaan yang berfokus pada pemberitaan Injil, termasuk mempersiapkan anak-anak, mempersiapkan remaja-remaja, itu saudara, supaya berita Injil itu nanti bisa disampaikan. Termasuk kalau buka sekolah. Kalau saudara buka sekolah, usahakan tujuan utama supaya di sana berita Injil bisa disampaikan. Buka usaha, misalnya buka rumah sakit nanti ke depan, atau buka apa saja, saudara usahakan di sana ada pemberitaan Injil.
Kalau Anda bekerja, punya usaha, atau buka sekolah dan tidak ada pemberitaan Injil, saya mau katakan itu pekerjaan sia-sia. Ya, jadi mari saudara, kita sudah belajar di sini apa itu Injil. Jadi saudara, mari kita benar-benar fokus ketika kita bicara, mari kita fokus berbicara tentang keselamatan. Ya, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita itu adalah menjadi berita utama, menjadi topik utama dalam penginjilan. Ya, jadi keselamatan, saudara, Injil itu membawa keselamatan. Itu keselamatan yang saya katakan tadi, itu keselamatan yang mencakup segala kebutuhan kita. Tapi saudara, bukan kebutuhan yang utama, tapi yang utama itu adalah keselamatan jiwa. Tapi kalau kita sudah menerima keselamatan jiwa, itu artinya Tuhan akan bertanggung jawab untuk segala hal dalam kehidupan kita. Kebutuhan kita, pekerjaan kita, masa depan kita, termasuk jodoh. Semuanya itu ada urusan, ada tanggung jawab Allah dalam kehidupan kita. Ya, jadi keselamatan itu luas, termasuk nanti dalam hal pengudusan, termasuk nanti dalam hal pertumbuhan rohani, itu semua ada mencakup segala di dalam keselamatan itu. Oke saudara, itu aja yang saya bisa sampaikan. Saya saudara dari depan ini menyampaikan ini dengan berulang-ulang. Saya mau saudara supaya kita semua memahami. Ya saudara, kita anak-anak dipersiapkan untuk saudara berjuang. Ya, untuk berjuang, untuk mempertaruhkan tentang Injil ini keluar. Maka di sini saudara, kita harus benar-benar mendalami tentang Injil. Saya berharap siapapun di sini, ya mari kita berjuang habis-habisan untuk memberitakan Injil. Ya, saya saudara sudah berkomitmen dalam hidup ini. Saudara, apapun kita harus lakukan untuk pemberitaan Injil. Apa yang kita siapkan hari ini itu untuk pemberitaan Injil ke depan supaya lebih meluas. Oke, itu aja yang bisa kita dengarkan. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita pujian kita. Hadiah terbesar dalam hidup.